warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Ibrahim yang penuh dengan kaitan dengan pengetahuan tentang dunianya ilmu, yaitu buku. Buku tentang berbagai referensi dan berbagai pembahasan yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat bagi kalian dan saya sendiri. Karena suatu saat nanti saya yakin menjadi seorang content creator yang sangat baik sekali, sangat bermanfaat dan sangat bisa berpengaruh terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Semoga saya optimis untuk kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi seorang presiden yang sangat saya ketahui dan saya kagumi. Dia seorang presiden yang tertua atau umurnya di atas rata-rata, yang biasanya presiden itu umurnya di bawah. Sekarang Bapak Prabowo Subianto sudah berumur 80-an, masih kuat berjuang untuk Indonesia Raya kita cintai. Langsung saja kepada pembahasan buku ini, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang nonton aja video yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang buku ini, yaitu buku Pelanggan Seumur Hidup. Jadi yang buat kalian yang belum tahu apa itu buku Pelanggan Seumur Hidup, saya sudah menjelaskan di awal video sebelumnya. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komentar di bawah ini. Untuk yang ingin bertanya nanti saya action itu saya tanggapi dan saya boleh dibuatkan video atau langsung saya balas komentarnya. Untuk itu kita mulai saja dengan buku Seumur Hidup yang dikarang oleh Kurzweil dan Paul M. Brown gitu. Dalam buku ini sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat bagi yang berprofesi di media pemasaran digital dan dunia nyata. Ini sangat berarti untuk pengetahuan dan keilmuan kita dalam berbisnis marketing. Apa itu marketing? Marketing itu kita berinisiatif untuk merawat konsumen dan mencari pelanggan baru. Apa itu selling? Selling itu ketika ada pelanggan kita layani, kita menjual ketika ada pelanggan, itu namanya selling. Yang saya ketahui, kalau kurang tepatnya bisa berkomentar atau direvisi. Kita akan membahas kalau pelanggan bertanya, jawabannya hendaklah selalunya. Ini judulnya. Dalam buku ini sangat menarik menceritakan seorang yang khusus berbisnis, dan dia seorang yang punya mobil atau bengkel mobil gitu. Dalam ini ada kata-kata, kalau seorang pelanggan bertanya apakah Anda dapat melakukan sesuatu untuknya, jawablah selalu ya, asalkan permintaan itu mempunyai kaitan dengan bisnis Anda. Maksud dari kata-kata itu untuk teman-teman atau sahabat Kak Ibrahim yang menonton, untuk ketika teman-teman mempunyai pelanggan atau mempunyai konsumen yang menghubungi teman-teman untuk menjawab semua pertanyaan atau permintaan konsumen. Contohnya begini, permisi ini ada cucian, saya tentukan di cucian karena saya bekerja di cucian. Ini ada cucian tapi lumayan jauh, dan pada waktu itu si konsumen menghubungi saya di jam 7 malaman atau sesudah isya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan yaitu menjawab dengan ya, saya akan kesana secepatnya gitu. Bukan kerja itu hanya sekedarnya saja. Ada ini mah gini, udah yang segini, jangan begitu kepada konsumen. Jadi buat teman-teman yang bekerja dan profesi di media pemasaran maupun dunia nyata maupun dunia maya, jawablah selalu iya, maupun itu di luar jam kerja kalian. Contohnya ketika jam kerja kalian jam 7 sampai jam 9 atau jam 8, tapi konsumen nelfon atau menghubungi kamu di luar jam 9 karena kamu jam kerjanya jam 8 malam gitu. Tolong jawab ya, karena konsumen tidak tahu kalian kenapa, kalian di mana, kalian lagi apa, tapi konsumen ingin dilayani dengan baik. Gitu teman-teman. Dalam buku ini sangat menarik sekali dan sudah ada ringkasannya.
Dalam buku ini menceritakan seseorang yang terjadi kalau Anda pada waktu itu menelpon agen kami, lalu kami segera mengirim seseorang ke Anda. Bukan? Dalam buku ini juga menerangkan atau menceritakan tentang yang saya katakan bahwanya ketika teman-teman atau sahabat Kang Ibrahim ditelepon oleh konsumen atau pelanggan untuk berjawab selalu ya, dan saya akan mengirimkan tugas ke sana secepatnya gitu. Dan lalu berkata, terima kasih Anda ingatkan kami. Jadi ketika Anda sudah sampai kepada konsumen atau pelanggan, kalian harus menjawab atau mengatakan kepada konsumen, terima kasih Kak sudah menghubungi kami dan ingat kami. Assalamualaikum gitu. Agar oh iya iya sama-sama gitu. Kalau konsumen itu jauh lebih. Mungkin kita mendapatkan seorang pelanggan tetap selama hidup. Dengan membuang uang $55 untuk membantu seorang membuka mobil, mungkin kita dapat. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman dalam buku ini menceritakan seorang bengkel, seseorang yang bekerja di bengkel mobil. Jadi dia itu di dalam buku ini bekerja di luar jam kerja, dan pelanggan itu menghubungi dan dia langsung berangkat karena dalam buku ini juga harus berkata, ya saya bisa, ya saya akan ke sana gitu. Jadi buat teman-teman untuk menerapkan ilmu ini, ilmu ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang profesinya, karena di dalam profesi pemasaran, karena teman-teman ada yang jualan di Shopee sekarang udah tidak masih ada juga di Shopee, di TikTok Shop dan lain sebagainya, karena sekarang banyak platform yang menyediakan belanja online secara mudah gitu. Lalu dalam buku ini, lalu apakah semua gratis saja? Tentu saja tidak. Kalau kami harus membantu pelanggan dengan memasang aki dan alternator, kami akan memungut biaya untuk harga aki dan alternator plus biaya antar. Tapi untuk hal-hal biasa seperti buka pintu macet, kami tidak memungut bayaran. Kami benar-benar hanya membantu. Kalau kita dapat membantu pelanggan, mereka akan datang lagi. Gitu teman-teman. Jadi dalam buku ini seseorang, apakah saya dibayar gratis? Oh tidak, tapi saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, apa yang seharusnya diperbaiki. Dalam buku ini memperbaiki mobil. Jadi seseorang ini sedang memperbaiki mobil, tapi pada saat sudah selesai memperbaiki mobilnya, lalu pintu mobilnya itu macet, yang membuat seseorang bengkel mobil ini atau seorang mekanik mobil gitu membenarkan atau mempermudah memperbaiki pintunya juga tanpa harus dipungut biaya. Tapi setiap orang yang mempunyai mobil itu beda-beda. Ada yang berinisiatif, oh iya, makasih Kak sudah menggunakan pintu Kak saya, atau mobil saya. Ini buat Kakak inisiatifnya. Ini komisinya. Oh, kalian jangan menolak rezeki, karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang bukan beragama Islam, dalam kepercayaan masing-masing gitu. Dalam buku ini sudah ringkasan. Yang pertama ada 3 poin ringkasannya. Dan saat pelanggan berkata, dapatkah Anda menolong kami? Dapatkah Anda bisa ke sini untuk menjemput ini? Anda hendaklah siap-siap untuk menjawab, ya saya bisa. Walaupun Anda tidak langsung mengetahui apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan itu. Kedua, bersikaplah lurus. Katakan Anda mencari nafkah dengan memotong rumput taman, dan pelanggan Anda memerlukan seorang ahli populasi pohon. Bantulah dia mencarinya. Kalau dia tinggal sehotel dengan Anda dan ban mobil kempes, bantu dia mengganti ban. Bantulah pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan memungut bayaran lagi, biasa ekstra semacam itu, kecuali kalau terpaksa. Kalau apa yang Anda lakukan adalah wajar dilakukan oleh seseorang bagi temannya, jangan pungut bayaran. Jangan khawatir, uang itu tidak terbuang sia-sia, melainkan kembali berlipat ganda perjalanan bisnis Anda di masa depan nanti. Itu teman-teman. Jadi yang poin pertama itu harus berkata ya ketika konsumen pelanggan Anda menghubungi Anda, teman-teman. Dan yang kedua, bersikap lurus atau katakan bahwa Anda mencari nafkah dan memotong rumput ini. Intinya kalian itu harus membantu. Melayani itu jangan melayani hanya ketika teman-teman dibeli atau konsumen membeli sesuatu kepada teman-teman atau sahabat Kang Ibrahim tentang beberapa produk gitu. Lalu kalian melihat bahwa pelanggan Anda sedang mengerjakan itu harus kalian bantu, karena
ketika konsumen melihat respon Anda sangat baik, oh pasti respon konsumen kepada Anda juga akan baik dan akan ingat sama Anda. Dulu saya dibantu oleh sini ya, saya mau nanti lagi, ini baik orangnya gitu. Dan yang ketiga, jangan memungut bayaran bagi jasa ekstra semacam kecuali kalau terpaksa. Jadi dalam buku ini sudah saya katakan bahwasanya ketika ketika Anda membenarkan atau perbaiki sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang sewajarnya atau umum yang bisa dilakukan oleh orang lain, untuk tidak memungut biaya atau meminta bayaran kecuali Anda terpaksa gitu. Mungkin segitu aja dari video ini. Mohon maaf jika video ini kurang sempurna, karena yang sempurna ketika kita bersama. Hidup sendirian tanpa kasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video next time ya. Oke.